إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dimanapun kalian berada. Dan marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung berapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Wahai hambaku, jika kalian mencoba-coba menghitung nikmatku yang telah Aku berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Betapa banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dari bangun tidurnya kita sampai tidur kita kembali. Maka ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri dengan cara bersyukur kepadanya, dengan menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan menunaikan salat, dengan berzikir kepadanya, dan serta menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala larang dan apa yang menjadi larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah, sesungguhnya tidaklah kita hidup di dunia ini melainkan kita pasti berbuat yang namanya salah dan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Adam yang terlahir di muka bumi ini pasti pernah melakukan yang namanya salah dan dosa. Tidaklah di antara kita yang hidup di muka bumi ini sagiran atau kabiran, yang kecil maupun yang besar, syaratan atau ajuza, yang muda atau yang tua, pasti pernah melakukan yang namanya salah dan dosa.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya, wa khairul khata'ina tawabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah dia yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah dia yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidaklah manusia itu hidup di muka bumi ini, pasti ada saja yang namanya salah dan dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadis yang lain mengatakan, "Lau anna al-ibada lam yuslimu la khalaqallahu khalqan yuslimuna thumma yaghfir lahum wa huwal ghafurur rahim." Kalau seandainya seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di muka bumi ini tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa sekecil apapun, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hamba yang lain yang mereka ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita menghitung berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, baik dari yang dilakukan dengan kedua matanya kita, dengan cara melihat haram, dengan cara melihat apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kita tonton, untuk kita lihat. Begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh kedua tangan kita, berupa kezaliman, berupa kemaksiatan, berupa ketikan-ketikan yang mungkin dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kaki-kaki kita. Mungkin kita pernah menggunakan kaki-kaki kita untuk melangkah kepada hal-hal atau kepada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala larang, kepada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kita datangi. Maka selayaknya bagi seorang hamba untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kalau seandainya kita mengetahui kapan akan kita meninggal, maka niscaya 24 jam sebelum kita meninggal, kita pasti berada di atas sejarahnya kita. Kita pasti akan berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sesungguhnya kematian itu tidak ada yang tahu. Tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan datangnya kematian kepadanya. Maka selayaknya bagi seorang hamba yang mengetahui bahwasanya ada zat yang senantiasa mengawasi dia dari atas langit ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, selama hidup dan hidupnya, maka selayaknya dia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal-hal yang pernah dia lakukan berupa dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala masih membukakan pintu taubatnya kepada kita yang mungkin di antara kita telah melakukan dosa yang sebesar gunung? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali." Wahai hambaku, tidaklah kalian senantiasa berdoa kepadaku, beristighfar kepadaku, maka niscaya aku akan mengampuni kalian. Maka niscaya aku akan mengampuni seluruh dosa kalian. Dan sesungguhnya aku tidak memperdulikan sebesar apapun dosa kalian. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, selama dosa itu tidak mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang sama, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya, "Ya ibadi, law balagat dhunubuka 'anana as-sama', thumma astaghfartani ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali." Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya dosanya kalian sepenuh bumi, kemudian kalian senantiasa setiap kali berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya, meminta ampun kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita setiap kali kita berbuat dosa dan salah, namun kita memilih untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 dan 54, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan kasih sayang kepada orang-orang yang telah melakukan dosa, yang telah melakukan dosa dan salah selama hidupnya. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan kasih sayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil kita ketika kita berbuat salah dan dosa dengan ya muslim, ya mufti. Wahai orang yang berbuat dosa, wahai orang yang berbuat salah. Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil kita dengan sebutan itu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang telah berbuat dosa dan salah dengan sebutan ya ibadi, maka ini menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala telah melampaui atau telah mendahului dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya sebelum kita melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwasanya hambanya ini akan melakukan salah dan dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni sebelum hamba itu melakukan dosa. Bahkan setelah hamba itu melakukan dosa dan dia tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuninya, menunggu taubatnya sampai kapan? Sampai ketika dua hal. Ketika nyawanya atau nafasnya tidak sampai di tenggorokan, atau ketika matahari tidak terbit dari bagian barat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosanya kita, baik yang besar maupun yang kecil. Semua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dosa yang kita lakukan bukanlah dosa yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni seluruh dosa yang kita lakukan, baik yang dilihat oleh matanya kita, yang dilakukan oleh kedua tangannya kita, yang dipikirkan oleh hati dan pikiran kita, atau yang dilakukan dengan kaki dan tangan kita berupa pergi dan melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Kemudian, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memerintahkan kita setiap kali kita berbuat dosa dan salah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu, dan berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzab, sebelum datang kepada kalian azab. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada orang yang melakukan dosa dan dia tidak mengampuni dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ini merupakan azab, merupakan khasarah, merupakan kerugian yang sangat besar bagi seseorang yang telah melakukan dosa. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa hambanya, akan senantiasa menunggu pertaubatan hambanya sampai sebelum datang kepada dia kematian atau matahari terbit dari barat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata min 'ibadihi." Sesungguhnya tidaklah kalian mengetahui, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya. Maka ini merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ruhama bainan nas, ruhama linnas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berkasih sayang atau menyayangi hamba-hambanya. Meskipun sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 110, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu."
Barang siapa yang melakukan keburukan atau menzalimi dirinya, thumma yastaghfirullaha yajidullaha ghafurur rahima. Kemudian dia meminta ampun, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahima, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya bagi seorang hamba ketika dia telah melakukan dosa dan salah, hendaknya dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang dua hal, sebelum datang azab Allah Subhanahu wa taala atau sebelum datang kematian. Namun dia belum meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang telah dia lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syani wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketika seseorang itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubatnya, akan senantiasa menerima dia ketika dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni hamba-hambanya, mengampuni kita semua. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya di antara talbisul iblis, di antara tipu dayanya iblis kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara ketika seseorang itu berbuat salah dan dosa, iblis mendatanginya kemudian mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dirimu. Sesungguhnya dosamu ini terlalu besar dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dirimu, tidak akan pernah mengampuni dosa dan kesalahan yang telah engkau lakukan. Maka selayaknya bagi seorang hamba untuk mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat yang kita lakukan kepadanya, ikhlas lillahi taala, ikhlas kepadanya semata-mata ingin mengharapkan ridha dan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita lakukan, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita sadari, baik yang secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Maka selayaknya bagi seorang hamba untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا الله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم إن تسوية الصف من تمام الصلاة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.